Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Rahayu. Nah, malam hari ini sesuai dengan permintaan, ada komen seduluran kita yang udah cukup lama, udah hampir 2 mingguan kali ya. Dan ini baru aku balas dengan video langsung. Mohon maaf sebelumnya Kakang atau Mamang atau ya pokoknya seduluranku lah, bertanya tentang golok atau bedok ya. Kenapa aku sebut bedok? Karena ini golok asalnya dari Cibatu. Nah, dan mamang aku dan yang lainnya selalu sebutannya atau menyebutnya dengan bedok, bukan golok. Jadi aku tetap ikuti apa yang disebut. Kalau empunya atau pembuatnya menyebut golok, ya aku sebut golok. Kalau bedok, ya aku sebut bedok. Kalau parang, ya aku sebut parang. Tujuannya aku tidak mau ada perselisihan, sekalipun maksud dan tujuannya sama, gitu ya Lur. Mohon maaf ya Kang ya, ini baru aku jawab pakai video. Nah, ini gagang ukir, atau kalau kita Sunda bilang pera, ini ukir. Nah, ukir manuk dadali atau burung garuda ataupun elang ataupun apa ya gitu. Yang penting dia pastinya burung paruh bengkok. Tapi permintaan aku dulu awalnya garuda itu, cuman nggak ada jambul ya. Harusnya kalau garuda itu ada jambulnya, Garuda Pancasila maksudnya. Tapi nggak ada masalah karena tidak mengurangi nilai estetika dan semuanya gitu ya Lur ya. Nah, ini bahan dari gali asem, bukan tanduk. Nah, ini gali asem Lur. Kalau nah sedulur lihat atau pegang memang udah seperti tanduk karena gali asemnya udah cukup tua. Ini hanya dikilatin tanpa dikasih pewarna. Berukir, ukiran yang khas dari Jawa Barat atau Sunda. Nah, ini dia punya pen untuk menahan bilah. Nah, ini luarnya dulu ya Lur, atau abang ya, atau kakang yang bertanya. Ini nah, nanti kita ukur panjang, tebal, dan lebarnya. Nih, sebenarnya ini udah pernah aku review, tapi udah cukup lama atau sedikit lama lah, lebih dari 5 bulan yang lalu. Jadi karena golok ini atau bedok ini udah aku pakai kerja ringan, sekalian ngetes kekuatannya. Jadi ini udah nggak kilat lagi, udah kuningnya udah sedikit buram, tapi nggak masalah buat aku. Semuanya, simpainya, gadoknya, oh ini simpai ya, sopalnya, simpainya ini dari Kuningan semua, logam Kuningan. Ini gadoknya juga full gali asam, kecuali serangkanya kelihatannya dari kayu apa ini Lur? Kiarang ya Lur ya, karena hitam semua gini dia. Nah, simpatnya sederhana gini, tapi ya cukup kuat untuk ditaruh tali, kuat. Nih. Nah. Oh iya, yang di belakang itu foto almarhum guru aku dan fotoku tahun 2001 atau tahun 2000, kalau nggak salah ya, tahun 2001 kayaknya ya, berapa tahun yang lalu lah itu Lur. Sekarang masih aku simpan, masih aktif atau masih ya bilanglah sering ikut di organisasi pencak silat. Tapi sekarang kan udah nggak punya kemampuan lagi aku Lur.
kecuali adik-adik itu yang masih fit dan masih ya prima stamina fisiknya. Namun begitupun aku tidak surut dalam semangat untuk terus berolahraga kecil dan ya seperti inilah tentang tradisi dan budaya, khususnya di bidang senjata tradisional. Oke, sekarang kita tengok bilahnya Lur ya. Nah, bila bentuknya seperti ini. Kira-kira seduluran ada yang pernah tahu atau baru lihat? Aku pun ya jarang-jarang punya golok bentuk bila seperti ini. Tapi konon bentuk bila seperti ini pakem Sunda atau pakem Jawa Barat ya, yang sudah lama jarang terlihat. Kalau salam nunggal dan sebagainya itu kan banyak. Kalau jenis atau bentuk bila seperti ini jarang ya Lur ya. Namanya kalau nggak salah silocan ini. Bentuknya, bentuk bilahnya seperti ini. Penyebutannya silocan. Nah itu dekat-dekat. Kita tengok ya Lur. Aku hidupin atau aku nyalain lampunya ya Lur ya. Nah ini terang ya Lur ya. Cuman mataku yang silau Lur. Tapi nggak apa-apa, yang penting bilanya terlihat jelas. Sebaiknya pengambilan gambar siang hari sih, cahaya matahari. Jud, hidupin aja lampunya kalau gelap itu. Tadi karena hujan. Cuman karena ini udah malam, ya kita pakai lampu aja gini. Tuh mata bilahnya Lur. Tuh kelihatan ya Lur. Ini sebenarnya dua mata bila atau sisi ya. Ini juga, cuman ini nggak ditajami. Nah sisi bawahnya aja ditajami. Ini pamor bulu merak. Tuh. Oke. Pamor Dewa Krishna ya Lur ya. Pakai bulu merak. Nah itu ada berapa titik bulu merak, aku pun nggak hitung. Nah ecek-eceknya lah Lur. Nah di sini ada tulisan yang ditanam tuh, Cibatu ya Lur nih. Nah ini maka aku nyebutnya ini golok leburan asli Cibatu, karena di sini ada tulisan Cibatunya yang bukan hanya stempel tapi ini ditanam dari logam kuningan aja lah kita bilang, nggak mungkin kita sebut emas ya Lur ya, kuningan aja. Nih Lur, kelihatan ya tuh. Sejauh mana kita menghormati tradisi dan budaya leluhur kita, sebaik mungkinlah kita perlakukan atau kita buat nih. Nah, Lur ya, sama timbal balik ini. Nah kalau ini bukan gompal, ini kotor ini Lur, karena kemarin itu berapa kali aku pakai, ini nggak gompal. Nanti bisa kita coba ke kertas, ini nggak gompal. Tapi kalau kesan kayak gompal ya, ini enggak. Ini noda atau kotor ya. Nah itu sebaliknya kan nggak ada itu. Tuh, kotor kan kelihatan ya. Nah tuh, dia bukan, karena belum dibersihkan. Mudah-mudahan nanti habis buat video ini langsung aku bersihkan. Biasanya pakai jeruk nipis, kemudian dikasih minyak zaitun, itu aja. Oke Lur. Nah tuh, inilah kira-kira kalau aku dekat gini, apanya segini. Kalau yang udah langka atau udah jarang kita lihat, bila silocan asli leburan Cibatu. Sekarang kita apa nak? Nggak apa-apa sayang, sini sayang, nggak apa-apa nak. Wah, berlanjang ini. Udah geser. Apa lanjut ya? Iya. Nah, sekarang kita coba atau tes ketajamannya. Nanti baru kita ukur. Nah, dia nggak gompal, cuman tadi itu noda atau bekas getah ya. Karena ini kutimpaskan ke kayu yang keras dan bambu. Nah, kalau dia gompal pasti berhenti.
ada jeda berhenti. Enggak. Nah, sangat halus gitu ya lur. Ya, sekarang kita ukur. Nah, panjang bila 51 cm. Mana ya penengoknya? Nih. Punya Suju pun meterannya panjang kali lur. Nah, 51 cm. Terlebar 3 cm. Dan tertebal karena khas dari Cibatu itu seperti ini. Ini tebal, kemudian ke depan semakin mengecil. Ini kalau bisa didekatin dilihat ini. Nah, ini khas dari Cibatu seperti ini. Nih, nah. Di sini baru dia menipis dan meruncing sampailah ke ujung. Nah, tebal bila tertebalnya di pangkal standar 5 mili. Nih. Ya, nggak gitu tebal juga nggak gitu tipis, tapi ukurnya waduh sangat lumayan berat. Tapi kalau ditimpaskan ke sasaran atau ke kayu bambu ya ini nyaman sekali lur. Itu bilanya itu lur ya, mata bilanya bagus dan nggak ada gompal, bagus sudah dicoba. Nanti kapan waktu aku coba mainkan, maksudnya aku video, aku udah latihan pakai ini, udah coba latih pakai yang panjang ini, tapi belum aku publiknya nak. Karya sayang tajam nih nak. Mau kemana kak? Bapak video dulu ya. Delur, nah tadi anak aku lagi nanya, ngobrol dia. Nih. Nah, semoga video singkat ini bisa menjawab pertanyaan Akang. Inilah golo silocanku, pera burung elang atau garuda atau dadali dari gali asem, selangka dari kayu piareng, simpai dan sopalnya dari logam kuningan, pakem Sunda atau pakem Cibatu. Terima kasih buat semua seduluranku. Jika ada salah kata atau salah dalam menyampaikan, aku mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.